Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai proses daur hidup teknologi dan pengaruhnya terhadap kompetisi pasar, yang dimana kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Yan Sanursani dan Yogi Lesmana atau saya sendiri. Untuk materi yang pertama, apa itu daur hidup teknologi? Mirip dengan makhluk hidup, teknologi mengalami berbagai proses, dimulai dari ia masih dalam berbentuk ide, hingga digunakan secara komersil, dan lalu mengalami absolut atau tergantikan oleh produk atau teknologi baru, sehingga proses tersebut disebut dengan siklus hidup produk atau teknologi. Di samping terdapat grafik siklus hidup teknologi, yang dimana sumbu X-nya adalah fase-fasenya atau waktu, dan sumbu Y-nya adalah market volume atau seberapa banyak teknologi tersebut digunakan oleh pasar. Selanjutnya adalah fase-fase dalam daur hidup teknologi. Yang pertama, fase penelitian. Pada fase ini, dilakukan suatu pengukuran mengenai tingkat kesiapan sebuah teknologi yang diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siapnya atau matangnya suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna atau calon pengguna. Yang kedua adalah fase pendakian. Fase ini menunjukkan teknologi yang dikembangkan mulai mengalami pengembangan untuk diterima di pasar. Yang ketiga, fase maturasi. Pada fase ini, teknologi yang dikembangkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, namun seiring dengan kesadaran para pesaing dan telah menangkap ranah teknologi yang dikembangkan, pasar telah mencapai titik jenuh. Dikarenakan pasar sudah terbiasa menggunakan produk tersebut. Yang keempat adalah fase penurunan. Disinilah perusahaan menyaksikan penurunan penjualan produknya dan ada kebutuhan atau munculnya teknologi baru dan penggantinya. Selanjutnya adalah tahap-tahap dari daur hidup teknologi. Yang pertama adalah tahap inovasi. Inovasi atau lahirnya produk, material, atau proses baru yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang menyeluruh. Yang kedua, tahap sindikasi. Tahap sindikasi ini berfokus pada mengkomersialisasi dan demonstrasi teknologi baru yang dikembangkan. Yang ketiga, tahap difusi. Tahap difusi berfokus pada penetrasi teknologi baru yang dikembangkan di pasar dan teknologi tersebut diterima secara luas oleh calon penggunanya karena inovasi dan ide barunya. Yang keempat, tahap substitusi. Tahap substitusi merupakan tahap terakhir dari siklus hidup teknologi dan merupakan penurunan penggunaan teknologi karena penggantiannya dengan teknologi lain yang jauh lebih baik. Saya di sini akan memaparkan tentang daur hidup teknologi dan persaingan pasar. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang persaingan pasar, kita kenali terlebih dahulu tentang daur hidup teknologinya, dari perkembangannya, bahwa dalam tahap pengembangan teknologi itu tidak menghasilkan income. Teknologi dalam persediaan atau tidak dijual itu tidak akan menghasilkan keuntungan. Namun, pada saat pengembangan ini cenderung harus mengeluarkan biaya atau harus ada biaya yang dikeluarkan untuk suatu pengembangan teknologi. Nah, sebaliknya, ketika teknologi ini sudah menjangkau pasar, maka akan menimbulkan pendapatan ketika teknologi berkembang sesuai siklus hidup teknologi, penetrasi yang terjadi. Dengan demikian, terjadi pula pertumbuhan pasar, dinyatakan sebagai volume pasar. Lalu, kaitannya yang menjadi persaingan pasar adalah suatu hubungan yang sangat dinamik tercipta antara inovasi, teknologi, dan pasar. Kehadiran suatu pasar atau ciptaan suatu pasar yang baru merupakan penghargaan untuk pengembangan teknologi. Terobosan-terobosan di dalam teknologi membuka pandangan-pandangan baru dalam perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi. Karena pada saat pengembangannya, teknologi ketika sudah menemukan pasar, maka akan mengembalikan biaya-biaya pengembangan yang telah dikeluarkan. Artinya, ketika teknologi ini sudah
diterima di pasar atau sudah menemukan pasar, biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan suatu teknologi itu bisa dikembalikan atau bisa mendapat keuntungan dari teknologi tersebut. Namun daya saing dalam pasar pun akan meningkat. Kenapa? Karena dari perusahaan-perusahaan, contohnya, mereka akan menggunakan teknologi terbaru untuk pengembangan perusahaannya. Jadi ketika teknologi sudah mencapai fase penurunan atau tahap penurunan, maka ini akan menjadi penurunan dalam pasar dan pasar pun akan terus mencari teknologi-teknologi baru atau teknologi yang pada saat pengembangan yang sudah baru lagi itu akan diterima di pasar ketimbang teknologi yang sudah mengalami penurunan dan sudah tidak diterima di sini. Saya akan memaparkan tentang studi kasusnya. Studi kasus yang saya ambil adalah handphone BlackBerry. Kita tentu sudah mengenal handphone BlackBerry, namun di sini saya akan mencoba memaparkan secara singkat tentang profil dari BlackBerry ini. BlackBerry adalah salah satu merek handphone yang berasal dari Kanada. BlackBerry sempat booming di Indonesia karena BlackBerry adalah salah satu pelopor smartphone pada masanya. BlackBerry pada masa itu sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat pada zaman itu berbondong-bondong membeli handphone BlackBerry ini karena kecanggihan teknologinya, layanannya seperti SMS, telepon, internet, dan bentuknya yang unik. Dan juga kita pasti tidak akan lupa bahwa ada hal yang menjadi daya tarik tersendiri untuk BlackBerry ini, yaitu BlackBerry mempunyai suatu teknologi yang memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan orang lain, yaitu BlackBerry Messenger. Namun, belakangan ini BlackBerry seakan meredup sinarnya karena tersenggol kepopulerannya oleh handphone atau fitur Android. Nah, di sini ada siklus teknologi atau daur hidup teknologi pada handphone BlackBerry ini yang dimana yang pertama adalah pada tahap pengenalan suatu teknologi BlackBerry ini. BlackBerry diperkenalkan pada Indonesia itu tahun 2004 dengan menggandeng perusahaan operator yang ada di Indonesia. BlackBerry pada saat itu menawarkan layanan berwarna, desain yang elegan, dan menjadi tombol fisik QWERTY pada papan ketiknya. Saat itu harga perkenalan yang dikeluarkan BlackBerry untuk satu handphonenya terbilang cukup tinggi pada masa itu. BlackBerry pada masa itu masih kurang diminati oleh masyarakat Indonesia karena masih terbilang baru handphonenya. Seperti BlackBerry juga, tingkat pertumbuhan BlackBerry pada masa itu masih banyak mengalami modifikasi pada model produknya agar diminati masyarakat luas. Contohnya adalah BlackBerry seri 7200 dan 7700. Nah, berikutnya daur hidup teknologi pada BlackBerry ini adalah di tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, BlackBerry sudah menemukan segmen pasar tersendiri di Indonesia dengan mengambil segmen pasar menengah ke atas. BlackBerry pada tahun 2008 berhasil booming dengan produknya yaitu BlackBerry Bold, Curve, dan Pearl. Pada masa itu, demam BlackBerry mulai muncul di Indonesia karena desainnya yang elegan, kecanggihannya yang super pada masa itu membuat BlackBerry diminati masyarakat. Dengan fitur BlackBerry Messenger, teknologi ini membuat BlackBerry semakin digandrungi para pembisnis, karyawan, yang membutuhkan akses komunikasi yang tinggi dan cepat. Pada masa ini, BlackBerry juga mengiklankan handphone yang melayani TV untuk meyakinkan masyarakat bahwa BB merupakan suatu kebutuhan di zaman globalisasi. Namun, itu tidak lama setelah muncul produk pesaing seperti Apple dan Android. Nah, di sini ada tahap kematangan. Pada tahap ini berlangsung pada tahun 2009 sampai 2011. Pada 2011, BlackBerry berada pada titik puncaknya karena produk-produk yang laris di pasaran, hampir semua masyarakat kelas menengah ke atas memakai BlackBerry. Tahun-tahun itu merupakan tahun emas bagi BlackBerry. Pada 2010, BB seakan-akan tidak mempunyai pesaing. BB seperti tidak melihat masa bodoh terhadap pesaing yaitu Apple dan Android yang mulai gencar berinovasi di sekitar tahun 2007. BB terus saja menonjolkan fitur BBM seakan tidak melakukan inovasi lain. Oleh karena itu, penjualannya hanya berkutat pada pelanggan setia saja. Pada akhir tahun 2011, BB tersalip penjualannya oleh iPhone dan HP Android lainnya. Masyarakat seperti lari dan lebih memilih handphone yang lebih canggih, yang lebih memberikan fitur komunikasi yang lebih banyak. Akhirnya, BB pun mengeluarkan tablet agar tidak tertinggal produk lain. Namun sayang, tablet itu kurang diminati oleh masyarakat. Harga BB pun lama-lama mulai turun oleh produsen agar masyarakat tertarik pada BB. Lalu pada tahun 2012, BB pun merubah manajemen pada perusahaannya sehingga diharapkan menaikkan penjualan dengan inovasi baru. Ada berikutnya fase penurunan dari teknologi yang dibawa oleh BlackBerry. Di saat bersamaan, konsumen seperti berganti selera menjadi Android. Karena menurut masyarakat, Android lebih canggih dan mampu menyeimbangkan tingkat kinerja dan aktivitas yang begitu padat yang terjadi pada masyarakat masa kini. Ditambah pula dengan kehadiran BBM yang jika bisa di-download di Google Play Store membuat masyarakat kebanyakan telah berganti memilih HP Android. Namun BB pun memutar kembali otak dengan melakukan inovasi-inovasi baru agar tidak bangkrut kembali dan bisa bangkit dari keterpurukan. Oleh karena itu, BB pun sampai mengeluarkan brand atau mengeluarkan produk baru
yaitu Z10 yang tidak kalah dari HP Android lain. BB ini mempunyai pelanggan tersendiri di dalam masyarakat karena desainnya yang baru, teknologi lebih maju dari tipe sebelumnya. Dapat dikatakan BB ini menyaingi walaupun munculannya di tengah-tengah demam Android yang sedang happening pada masyarakat beberapa tahun yang lalu. Walaupun begitu, banyak pilihan HP tipe Android yang sama canggihnya dengan BB, tapi murah, membuat masyarakat lama-kelamaan akan berpaling dari BB. Sepertinya tahap ini hanya baru dirasakan sedikit saja oleh perusahaan yang berasal dari Kanada ini. Karena gejala tahap penurunan yang terjadi pada perusahaan ini hanya tentang selera konsumen yang pindah ke Android. Sebaiknya agar BB tidak terpuruk, produsen harus buru-buru menciptakan inovasi atau gebrakan baru di dunia pertelekomunikasian agar produksinya masih tetap digandrungi masyarakat. Nah, ini sudah menjadi suatu contoh bahwa teknologi memiliki daur hidupnya yang berpengaruh pada pasar. Ketika teknologi sudah mencapai fase penurunan, pasar akan mulai kurang minatnya terhadap teknologi tersebut. Maka timbullah suatu persaingan pasar yang dimana pasar menginginkan suatu teknologi-teknologi yang lebih baru, yang lebih canggih, dan teknologi-teknologi yang lebih memudahkan untuk uh, keseharian atau untuk bisnis. Nah, kesimpulannya adalah daur hidup teknologi dapat didefinisikan bagaimana teknologi dan prosesnya mempengaruhi proses bisnis dan mempengaruhi seluruh siklus hidup produk perusahaan. Daur hidup teknologi sangat berpengaruh pada kompetisi pasar, di mana perkembangan teknologi semakin meningkat, maka volume pasar ikut meningkat. Dan dalam situasi tersebut, teknologi lama-kelamaan akan tertinggal dan kalah di pasaran. Sehingga semakin memperjelas bahwa daur hidup teknologi berpengaruh pada kompetisi pasar karena menyesuaikan dengan teknologi yang baru dan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada dan terkini. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.